kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita senantiasa bersyukur kepadanya, khususnya di saat-saat berbuat taat ini. Kita berada di rumahnya menjadi tamu yang mudah-mudahan dimuliakannya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan selawat dan salam juga senantiasa membasahi lidah kita. Mudah-mudahan salawat dan salam itu menyebabkan kita mendapatkan syafaat dari Rabb kita. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, semoga salawat dan salam juga disampaikan kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para istri, anak cucu dan cicitnya, para sahabat yang sentiasa setia berjuang berdakwah bersamanya, serta para tabi'in yang mengikuti dengan setia, dan siapapun yang mengikuti Nabi dan istiqamah di atas sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Ma'asyarul muslimin, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita bersama Imam Syafi'i, Imam Ibn Abi Hatim rahimahullah, dalam kitabnya Manaqib Asy-Syafi'i atau Adabus Syafi'i wa Adabus Syafi'i wa Manaqibuh, yaitu tentang adab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan manaqibuhu, kelebihan-kelebihannya. Kita masih dalam bab qauli Asy-Syafi'i fi talab, perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam menuntut ilmu. Qala rahimahullah ta'ala, yani rawi al-kitab, akhbarana Abdurrahman, telah menyampaikan kepada kami berita ini Abdurrahman, yaitu Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Munzir al-Hanzali, yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah. Qala, dia berkata, akhbarani Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, yaitu anaknya Imam Ahmad. Abdullah, anak Imam Ahmad, sangat mirip ilmunya dan pembawaannya dengan ayahnya Ahmad bin Hanbal, sebagaimana Abdurrahman ibn Abi Hatim, penulis kitab ini, juga sangat mirip ilmunya dan adabnya dengan ayahnya Abu Hatim Ar-Razi. Dua-duanya adalah dua imam besar di dalam Islam. Qala fima kataba ilayya, dalam hadis yang dituliskannya kepadaku. Jadi ada al-mukatabah, yaitu menulis, termasuk salah satu daripada turuq tahammulil hadis, salah satu dari sarana atau cara metode penerimaan hadis. Yang 8 ada as-sama' min lafdz syekh, yaitu mendengar langsung dari lafaznya syekh. Kemudian al-ardu wal qira'atu ala syekh, yaitu murid membacakan kepada syekh. Kemudian al-ijazah, kemudian izin meriwayatkan. Kemudian al-munawalah, yaitu diserahkannya kitab catatan kepada secara langsung. Kemudian ada al-mukatabah, yaitu dengan menulis, misalnya dari Mujalai ke Madinah, misalnya Syekh Mujalai muridnya di Madinah biasanya, dan itu masih berlaku sampai hari ini. Kemarin saya melalui salah seorang murid saya di Madinah, dia memintakan ijazah kepada seorang syekh untuk saya izin meriwayatkan hadis-hadis yang dia riwayatkan. Jazakallahu khairan, masya Allah. Kemudian ada al-i'lam,
yaitu dengan memberitahukan kepada murid ini riwayatnya. Kemudian al-wijadah, yaitu dengan menemukan sebuah kitab tapi tidak ada ijazahnya, tidak ada munawalahnya, tidak ada i'lamnya, dan tidak ada sama' dan tidak ada qiraatnya. Dia dapatkan buku yang ditulis oleh seorang ulama dengan sanad, dan ulama itu guru dia. Tapi hadis ini tidak termasuk yang dibacakannya oleh syekh kepadanya, atau dia membacakan kepada syekh, tidak pula ada ijazahnya. Ini nama al-wijadah. Namanya al-wijadah, dan umumnya ilmu kita hari ini adalah dari bab ini, al-wijadah. Kita dapatkan dalam kitab Imam Al-Bukhari. Awak ada riwayat di moyang? Atau kita dapatkan dalam kitab Imam Muslim, kita dapatkan dalam kitab Imam Az-Zahabi, Imam Ibn Hajar, dan seterusnya. Ini namanya al-wijadah. Dan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berkata bima kataba ilayya qala sami'tu abi. Dalam tulisannya itu dia sampaikan, saya mendengar bapak aku. Siapa bapaknya? Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani Abu Abdullah Al-Baghdadi, imam di antara imam mazhab yang 4, yaitu imam mazhab Hambali, yang Masya Allah, yang boleh dikatakan yang paling dekat kepada as-sunnah, yang paling dekat kepada as-sunnah, karena memang imamnya paling banyak beristidlal kepada sunnah dibanding dengan beristidlal dengan ijtihad. Itu tandanya bahwa ijtihad tidak lebih baik daripada sunnah. Itu tandanya bahwa ijtihad tidak lebih hebat daripada sunnah Nabi atau hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram, saya mendengar bapakku yaqul, berkata, kana Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, idza thabata 'indahu al-khabaru qalladahu, apabila sahih, sabit, kokoh riwayat sampai kepadanya, maknanya hadis Nabi alaihi salatu wasallam, qalladahu, langsung dia ikuti dengan secara mutlak, taklid. Karena taklid buta kepada Nabi itu ilmu, tapi taklid buta pada selain Nabi itu bukan ilmu. Jadi taklid buta kepada Nabi bukan taklid buta, tapi sebenarnya taklid yang makna ittiba. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah, bila sahih hadis dia mesti mengikutinya. Ini atas kesaksian Imam Ahmad bin Hanbal. Dan itu pula yang diwasiatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah kepada seluruh muridnya dan kepada seluruh orang yang mengambil ilmu daripadanya. Orang yang mengambil ilmu daripadanya. Terkenallah ungkapan beliau, iza sahhal hadithu fahuwa mazhabi. Apabila sahih sebuah hadis, itulah mazhab saya. Itulah mazhab saya. Jolir ya. Cuman bagi sebagian orang jadi tidak jolir juga. Nah, kadang-kadang dimaknai dengan apabila dalam mazhab Syafi'i hadisnya mesti sahih. Imam Syafi'i tidak itu ngira. Bila sahih hadis itu mazhab yang saya ikuti. Bukan seluruh yang dia sebutkan dalilnya dalam mazhabnya hadisnya sahih. Tentu saja antara orang yang menuntut ilmu dengan tafaqquh fid din dengan yang tidak berilmu dan tidak tafaqquh fid din tidak sama. Sebab akan kita dapatkan dalam kitab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau kadang-kadang berdalil kepada hadis yang tidak sahih, yang membuktikan bahwa makna yang ditafsirkan orang itu salah. Pahamnya? Nampak kurang contoh. Nah, kan oleh Imam Ahmad mengatakan Imam Asy-Syafi'i bila sahih hadis dia ikuti langsung, ditinggalkan pendapatnya. Dan perkataan beliau, bila hadis sahih itulah mazhab saya. Maknanya adalah bila ada hadis sahih saya tinggalkan pendapatnya. Bukan maknanya setiap pendapat Imam Syafi'i mesti hadisnya sahih. Jelas? Dan
Buktinya adalah di dalam kitab-kitab beliau akan kita temukan kadang-kadang beliau berdalil kepada hadis yang tidak sahih. Jelas? Jadi tafsirnya mana yang benar? Tafsirnya Imam Ahmad tadi, bahwa bila dia temukan hadis sahih maka dia ikuti. Tidak semua dalil yang dipakainya hadis sahih. Oleh sebab itu maka semua hadis yang disampaikan oleh para ulama, termasuk Imam Ahmad sendiri, rahimahullah, mesti tunduk kepada tahqiq ilmi. Harus ditahqiq. Kalau benar sahih, alhamdulillah. Kalau tidak, maka kita kembali kepada mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia kalau ada hadis sahih, dia tinggalkan pendapatnya. Makanya dalam perkataan beliau dan dikumpulkan dalam oleh Imam As-Subki dalam menafsirkan ke hadis, ada satu juzuk namanya Iza Sahal Hadithu Fahuwa Mazhabi. Bila ada hadis sahih, itulah mazhabku. Disarah dalam sebuah juzuk oleh As-Subki bahwa yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah wajib hukumnya mengikuti hadis sahih sekalipun bertentangan dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Bahkan kalaupun bertentangan dengan pendapat Imam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kecuali ulama sahabat semuanya ijma'. Tapi kalau pendapat pribadi sifatnya mesti rujuk dan tunduk kepada hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nanti kita lihat riwayat setelah ini. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak mungkin kita istilahnya muhabat, berbasa-basi dalam masalah kebenaran. Mereka mengatakan kami berbasa-basi sehingga yang benar tak dikatakan benar, yang salah tidak dikatakan salah. Tidak. Buktinya saya menolak hadis Imam Az-Zuhri. Bila diriwayatkan secara mursal. Padahal Imam Az-Zuhri tuan-tuan tahu. Az-Zuhri tahu kan? Tidak juga. Mana yang lebih hebat di hadis Imam Az-Zuhri atau Imam Syafi'i? Pengikut Syafi'i. Oh iya. Mana yang lebih hebat Imam Az-Zuhri pada Syafi'i? Lah, boleh bahasa ya. Oi. Imam Az-Zuhri ya, semua orang Malik, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i merujuk kepadanya di hadis. Ya. Paham ya? Dia salah satu dari tabi'in yang menjadi rujukan hadis. Ada 6, kan itulah maka mana sebutkan 6 tabi'in yang menjadi poros perpustakaan sanad hadis di masa tabi'in. Apa makna jadi poros perpustakaan? Mosong sebagian besar hadis dia ketahui. Kalau Imam Syafi'i? Jangan sampai sebagian kecil. Tidak, sebagian besar hadis dia riwayatkan. Maka kalau antum sebut mana yang lebih hebat Imam Syafi'i daripada Az-Zuhri dari hadis? Agunya buat penelitian. Etong hadis Zuhri, etong hadis Syafi'i, mana banyak? Alah, siapa yang akan meneliti? Cuba. Kalau tidak ngaku je lah, ikutnya lah. Sudah teliti. Iya, beliau kan yang mendapat tugas mengumpulkan hadis. Mengumpulkan hadis Nabi SAW, sebagaimana Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu mendapat tugas mengumpulkan Al-Quranul Karim. Jadi Zaid bin Thabit dapat tugas karena dia tidak pandai atau dia yang paling pandai? Dia beliau yang paling, karena dia salah satu penulis wahyu di zaman Nabi SAW. Az-Zuhri adalah perpustakaan hadis ada pada beliau. Kalau hafalannya jangan.
waktu suatu hari diundang oleh Hisam bin Abdul Malik. Ini disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Kifayah dan juga dalam kitabnya Syaraf Ashabil Hadis. Beliau sebutkan diundang oleh Khalifah Hisam bin Abdul Malik bin Marwan, salah seorang khulafa Bani Umayyah, dalam satu majlis. Lalu disuruh para penulis menulis hadis yang beliau sampaikan dengan sanad-sanadnya di belakang sitar supaya jangan ketahuan. Di belakang sitar, hijab, di belakang dinding, dia payah nyobot mah sitar pendindung. Ya, di belakang layar, tidak dilihat oleh Imam Az-Zuhri. Mereka mencatat hadis itu. Setelah setahun, malam itu dia sampaikan 400 hadis di majelis itu dari hafalannya. Dari hafalannya dengan sanadnya. Setelah setahun, Hisam bin Abdul Malik ingin menguji hafalan dia kembali. Diundang lagi ke majelis, disuruh yang tadi mencatat membuka catatannya. Rame-rame membuka catatan, tidak berubah urutannya, tidak berubah hurufnya. Awak 5 hadis ya suruh pakai apa namanya Jumat di suruh, itu Selasa depan, ulang li ustaz nak canda batang. Bawa tak? Jini sudah ikut ah. Dah nunggu esok dah. Sudah ikut. Jangan suruh canda tadi dah suruh dah. Jadi kaum muslimin. Jadi 400 hadis dia ulang sempurna, tak berubah hurufnya, tak berubah urutannya. Maka diakuilah bahwa beliau adalah hafizu ad-dunya. Hafiznya dunia. Alah bang? Alah ngaku. Masa Imam Az-Zuhri lebih ahli di hadis daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Walaupun Imam Asy-Syafi'i bukan tidak alim dengan hadis. Pahamnya tak? Paham ya? Beliau adalah imam juga di hadis. Cuman seperti kata Imam Az-Zahabi, laisa minal muksirin. Tidak termasuk yang banyak riwayatnya. Riwayatnya hanya sedikit. Tapi Allah berikan dia kelebihan fikih terhadap hadis, melampaui pula banyak ulama yang lain. Lupa kaji wasiat Al-Baji batang. Lupa ya. Memang terpaksa diulang tahu ya, memang kaji itu pasal jalan dia dilalui, lancar kaji dia diulang. Imam Abul Walid Al-Bahji kan menasihati waktu itu, tak kenanglah. Ada saya kata, jangan kalian dalam beragama itu taklid kepada siapapun, kayak itunya, ya, kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawak nasihat wak kini harus apa? Wang kini apa nasihatnya? Wang jangan sampai qalu dari mazhab ulama kian nasihat. Nandai kian nasihat. Jangan sampai kalau dia mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i tidak ambil menantu ni. Tidak ambil menantu. Allah musta'an. Sebab apa? Sebab Nabi menguasai seluruh sunnah. Seorang imam kata Imam Syafi'i, tak saya temukan satu pun mereka yang saya temui ahli sunnah, ahli hadis, pada apa hafal hadis yang menguasai seluruh sunnah. Hikmahnya apa? Supaya orang tak mengira ini maksum seperti Nabi SAW, karena mesti ada kekurangannya. Kalau Nabi tidak lengkap dan sempurna. Jelas? Makanya Imam Syafi'i paham itu. Maka dia katakan tidak boleh kalian taklid kepada aku, jangan taklid kepada Malik, jangan taklid kepada Sufyan, jangan taklid kepada Ats-Tsauri, jangan taklid kepada Auza'i dan juga Asy-Sya'bi. Tapi idza sahal hadis bahwa mazhabi. Bila sahih hadis, itulah mazhab yang harus aku ikuti. Ma'asyiral kiram. Jadi siapa tadi? Lupa apa cakap? Abul Walid Al-Baji. Jen kalian bodoh nak taklid kepada seorang pun kecuali tapi kalaupun kalian harus taklid kepada seorang imam daripada imam yang terdahulu, ini makna perkataannya. Ya. Apa katanya? Maka taklidlah kepada Imam Malik. Apa Imam Maliknya?
Apa dia suruh dia taklid ke Imam Malik kalau mesti taklid? Asal tak boleh taklid. Tapi kalau seandainya mesti dia taklid, tak dapat kalau dia kungkungan taklid, maka taklid dia kepada Imam Malik. Apa dia Malik beliau dah? Dia nya mazhab Maliki. Pasti itu jawaban dia tuan-tuan. Dia nya memang imam mazhab Maliki, bukan. Dia memang mazhabnya Maliki. Cuman alasannya dak itu yang dikemukakan, karena mazhab ayah Maliki wah dak itu katanya nyerah. Karena mazhab di Indonesia Syafi'i dak itu alasan nyerah. Tapi alasannya adalah li'annahu, karena tidak ada seorang imam pun dari imam-imam yang diikuti lahul imama bil fiqh wal hadis, yang dia imamnya pada masanya pada dua bidang, fikih dan hadis, kecuali Malik. Abu Hanifah di masanya di fikih dia jagoannya, dia imamnya, tidak ada yang menyamainya, semua ulama di bawahnya di bidang fikih. Tapi di hadis jauh ketinggalan oleh ulama yang lain, bukan ulama lain aja. Kalau ada Malik waktu itu lah. Dia oleh ulama yang lain seperti Asy-Sya'bi, Ats-Tsauri, An-Nakhai dan lain-lain, Al-A'mash. Ya Abu Hanifah di hadis dibanding dengan mereka, mohon maaf, tidak ada apa-apanya. Tapi di fikih mereka harus akui Abu Hanifah di puncak. Berarti di hadis dia kalah, di fikih dia menang. Imam Malik, kita tinggal Imam Malik dulu. Loncat ke Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i imam di fikih di masanya. Tidak ada pula yang melampauinya. Yang mirip-mirip mendekatinya ada. Jelas? Tetapi beliau di hadis jauh pula kalah oleh semisal Imam Ahmad bin Hanbal. Ini atas pengakuan Imam Syafi'i sendiri. Ya, dan Hambali dah bang, dan Syafi'i bang. Nah, ya abang tu dulu dah ke Hambali ustaz ni. Tak. Saya mazhab saya Syafi'i. Jadi jauh ketinggalan oleh Imam Ahmad, jauh ketinggalan oleh Imam Ishaq ibn Rahoya, jauh ketinggalan oleh Ali al-Madini, oleh Yahya ibn Ma'in dan lain-lainnya. Atau dengan guru-gurunya Abdurrahman bin Mahdi, atau Sufyan bin Uyainah, atau Waqi' bin Jarrah dan lain-lain. Jauh Imam Syafi'i ketinggalan oleh mereka. Tapi di fikih beliau yang paling tajam. Kemudian Imam Ahmad, dia pula yang puncaknya di hadis. Hafal 1000 hadis. 1000 hadis dengan sanadnya. Cuman di fikih dia akui pula Syafi'i lebih hebat daripadanya. Kalau macam itu bang, saling mengakui, tidak saling mengecilkan. Jawab tak, itu biar lain tak biar dirinya. Tak itu Imam Syafi'i dah. Imam Syafi'i, Ahmad, kamu lebih tahu hadis dari kami. Tak dinafikan fikih dia lah. Kalau ada, ini tak tu fikih ni hadis tentu. Itu masa kita. Akhirnya cek fikirnya hadis nak biar dulunya. Itu masa kita. Kan dia tu. Kalau sama-sama tentu hadis cik Murijal tentu dia lain tak tentu. Dah mereka nak. Antum ya Ahmad a'lamu bil hadis minna. Kamu ya Ahmad lebih tahu tentang hadis dari kami. Fa idza alimtum haditsan sahihan fa'limuna bih. Kalau kamu tahu ada hadis sahih, beritahukan kepada kami. Kenapa? Idza sahal hadis fa huwa mazhabi. Nah, Imam Ahmad harus mengakui pula Imam Asy-Syafi'i bahawa ma ra'aitu aqala wa afqaha min Asy-Syafi'i. Saya tak pernah melihat orang yang lebih cerdas, lebih faqih dari Imam Asy-Syafi'i. Kalau tak pernah dia sampai dia Syafi'i cek fikih tentu hadis tak joleh dia tak pun. Ini tak ada masalahnya kita sebutkan kelebihan kita, tapi tidak menjatuhkan ilmu orang lain. Kecuali orang jahil bono tak berilmu ya dia. Kan ada orang tak berilmu tu contoh boleh berilmu tu lain. Ya. Hanya orang diposong je dia nya. Contoh-contoh ahli kasan
Kasan ilmu badal wa maqali. Ini contoh-contoh ahli, tapi contoh ilmu wa maqali. Bisa ngarang kitab daily mati, tapi kitab gaib ulur. Walaupun cara ngarang kitab limati tapi tidak bisa bisa tengok. Itu tuh cara ngicurung. Nah, tapi tidak boleh tengok. Kan ya? Nah, tidak boleh tengok. Apa nomor? Duanya memang tidak nawo atau kiki. Nah. Kemudian, sekarang baru Imam Malik rahimahullah. Maka kata beliau bahwa imamun fil hadis wa imamun fil fiqh. Ini bittifaqin nas, bittifaqil a'immah. Bahwa pada masanya bila disebut fikih, Malik imamnya. Bisa disebut hadis, Malik imamnya di masa beliau. Bisa? Makanya fa malikun najm. Idza dzukiral ilmu fa malikun najm. Bila disebut ilmu, maka Maliklah bintangnya. Itu pindah mazhab oleh itu. Tapi pindah di Indonesia nya nak enggak boleh di Indonesia tinggal. Nya mazhab ahli sunnah di Indonesia fikih mesti Syafi'i. Jadi nak kena banyak imam kan diikuti lah. Di fikih Syafi'i. Di hadis tak sebut dia, di akidah Abu Hasan Asy'ari atau Maturidi. Kalau di tasawuf Imam Ghazali atau Junaid al-Baghdadi. Itu di tasawuf Imam Qaruni. Allahu musta'an. Ya Syekh, kita imam kita kalau banyak-banyak begitu keliru dia. Nya baik Imam Syafi'i tentu juga dia ilmu hadisnya, tentu dia ilmu akidah. Tapi ikutnya dia bertentangan dengan Imam Abu Hasan Asy'ari, seolah-olah Imam Syafi'i bukan ahli akidah. Itulah tanda mosong awak ndak joleh. Tanda ndak joleh. Bahwa para ulama di masa itu memulai akidah dulu, kemudian baru ilmu yang lain. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat. Tapi ndak banyak bicara tentang akidah karena lui-lui yang waktu itu bau. Kan ya? Kan orang lui bukan itu. Dulu ndak orang belajar nahwu Nabi lah. Zaman sahabat apa sebab? Nyawiluwi bahasa Arab saat itu. Kan dia tu sang Al-Qur'annya bahasa Arab, hadis ndak batitiak, ndak babaris. Sah? Tu bila bawa batitiak? Ndak luwi baca uang lah. Makot pas buat titiak. Kan ya? Dulu tulisan tangan uangnya, ketika ndak pandai baca tulisan tangan lah tu bahasa buat mesin cetak. Dulu orang baca pakai kote buku. Kini lah ngantuk aja kalau baca buku dah pakai kote. Atau masa buat kitab elektronik. Waktu nak mau nak ngantuk orang. Kalau baca macam deko ngantuk. Buat elektronik nak ngantuk. Kan ngantuk ni filem tengok orang. Iya. So baca selawat. Iya 2 kali tu nya Allahumma salli ala Muhammad. Hilang dulu kan. Coba pakai apa? Tak mula motor sampai tengah malam selawatan je mo. Apalagi tambah lo campur tino jantan selawatan bajoget tino jantan, naudzubillah. Itu. Jadi sewono ndak ada selawat dulu tapi ada khalawat tadi, khalwat. Allah, akhwat tadi. Ramu itu aja sanam tidak sehatnya. Tidak bisa dipisang bapaknya tu kan. Dia ndak amu nak ngaliannya. Ndak amu nak hadir kalau dipisang tino jantan, berarti sanam tidak sehat. Kasan di jantan nak nengok non batino. Ini jangkit dah pernah buat. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Jadi Imam Malik rahimahullah imam bil fiqh, imam bil hadis. Kalau seandainya tak nak taklid juga kalian, taklidlah kepada Malik. Tapi kalau tidak, yang idealnya wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti sesuatu yang tidak kamu berilmu tentangnya. Berarti harus belajar. Iya. Makanya talabul ilmi faridah. Dan yang paling fardu adalah tafaqquh fid din. Sebab Nabi katakan, "May yuridillahu bihi khairan
yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan baginya dengannya kebaikan, Allah jadikan dia paham agama, tafaqquh fid din. Nah, jadi kalau dia tidak tafaqquh fid din, berarti tidak ada tidak ingin Allah kebaikan. Sebab orang yang berilmu dengan tidak berilmu mutunya berbeda, mutu amalnya berbeda. Ya, walaupun maksud ilmu di sini bukan maknanya antum semua harus jadi sampai S3 profesor pula di bidang ilmu, kan. Tapi artinya setiap yang kita kerjakan ada landasan ilmu walaupun tidak hafal. Ya, dan apal hadisnya tapi tantun ada hadis sahih, tantun sahih tapi tidak tantun tak siapa mensahihkan. Kan ya? Sama gini dunia ujian awak. Ujian misalnya sebutkan hadisnya. Kan perlu sebutkan hadis. Hadis perawi lah kira hadis sahih leh. Tapi perawi dah tentu, enggak apa, enggak masalah. Karena yang penting ilmu adalah landasan amal kita. Kalau sudah dapat ilmunya, tinggal taklidnya. Sebab kalau sudah dapat ilmu, berarti kita tidak taklid lagi. Ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, jadi karena Syafi'i, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau jadi saksinya. Dan ini adalah syahidu sadiq atau syahidu sidq, yaitu seorang saksi yang jujur memberikan penilaian, karena bukan tim sukses. Yani annahu idza thabata 'indahu al-khabar qalladahu, bila sahih khabar dari nabi atau dari sahabat, qalladahu, dia ikuti. Naam, wa khairu khaslatin kanat fihi lam yakun yashtahil kalam. Dan sebaik-baik sifat yang tertanam pada diri Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah lam yashtahil kalam, tak pernah tertarik dengan ilmu kalam. Tak ajaknya bang lah, tak ajaknya bang lah, tak tertarik dengan ilmu kalam. Apa sebab? Tidak ada ilmu kalam yang membuat orang berkeyakinan pasti. Semuanya serba tidak pasti, tidak yakin. Karena semuanya dasarnya meragukan. Awalnya sudah terang menjadi kelam. Kan ya? Kan dasarnya ilmu itu adalah tidak meyakini kecuali yang diterima oleh logikanya. Dan kalau bisa, lan nu'mina laka hatta narallah, lan nu'mina hatta bika hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman kepadamu, hai Musa, sampai kami melihat Allah terang-terangan. Jadi kalau sabun Allah di atas aras, bawanya ke aras dulu, dia Allah Ta'ala dati. Bawa cahaya. Ya? Wasabin Rasulullah, Allah turun ke langit pertama di sepertiga malam terakhir, jagongnya jam 2, mau pergi kata langit, dia Allah Ta'ala tu bau cahaya. Atau turun kayaknya wahyu, jadi nabi lainnya. Nanti sok sampai ni Allah Ta'ala di hati, tak lo cahaya kayaknya orang. Itulah makanya bapak kaum muslimin dan muslimat, Al-Quran dan hadis sudah Allah sebutkan, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Nak kami utus seorang rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya. Nabi kaumnya apa? Arab. Maka dia berbicara pakai bahasa Arab. Bahasa Arab wong Melayu kah atau bahasa Arab wong Arab? Nyado Arab Melayu. Anta mazhab pakatnya. Kamu ada-ada sajanya. Bukan kamu harap tidak ngerti apa nyirong ni baca. Kamu ni makali bahasa Suryani. Bukan kamu pandai bahasa Suryani apa bongnya? Brokoli. Ini jadi bahasa sayur ni. Sayur ni bukan Suryani. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dengan bahasa kaumnya, yaitu bahasa
Supaya apa? Liyubayyana lahum, supaya dia jelaskan kepada mereka. Jadi bahasa Nabi dan bahasa Al-Quran yang dibawanya adalah bahasa Arab yang menjelaskan. Ternyata bagi ilmu kalam tidak jelas. Itu liancaknya bang. Jelas ilmu ini ilmu yang merusak. Ilmu yang merusak. Cukuplah ilmu ini merusak karena memang diambil atau disadur, diadopsi dari orang-orang yang tidak beriman pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari filsafat Yunani, dari peninggalan filsafat agama lain, lalu dibaca oleh orang-orang yang cerdas sehingga mereka menjadi orang-orang yang tidak patuh pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nyebila tangkau bo, cebila tangkau wang bo. Ketika ikut wang tangkau. Orang non Muslim yang tak mau masuk Islam itu uang sepatu atau tangkau. Berapa? Yang makna kafir kan tangkau berarti arti mengingkari. Kan ya Ustaz? Hah? Ada kafir ingkari, ada kafir juhudi, ada kafir. Nah, jadi mereka tidak mau menerima. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah sifat yang baik padanya, kata Imam Ahmad, tidak pernah tertarik dengan ilmu kalam. Sebab kalau tampilnya tertarik ilmu kalam, tidak bakalan je Ahmadnya dah. Tidak bakalan je Ahmad, bakalan je Ahmad bin Abi Du'ad yang menjadi lawan Imam Ahmad. Kalau sampai inya banyak ilmu kalam pasti berbantah je Imam Ahmad. Imam Ahmad sampai hadis langsung cayo. Kalau inya langsung dah. Ceritanya kan? Tengok tuan-tuan. Yang memahami agama di ilmu kalam, dapat hadis langsung cayo atau langsung tak cayo? Langsung tak cayo. Gua sabihin lo, Allah turun. Kalau turun, sebutnya lainnya kan ya? Bila tinanya di aras lain. Kan ya? Kalau kita enggak. Kalau gitu, kalau itu cara berpikir tuan-tuan tak akan percaya juga dengan hadis inni qasamtu sholata baini wa baina abdi qismain atau nisfain. Saya membagi salat dengan hamba-hambaku dua setengah-setengah. Sah? Idza qala alhamdulillahirabbil alamin qultu hamidani abdi. Ketika dia baca alhamdulillahirabbil alamin, lalu aku jawab, hambaku memujiku. Coba di masjid raya aja lah dulu sekali salat Pak orang le satu lah biar kalau pakai keedahnya tadi tuh seperti apa nomor tuh sepertiga malam tibilo nah ya tu kalau cuma ikut tu bila tinya baca kat tahu itulah. Akhirnya nanti tuan-tuan akan mengingkari ini juga. Padahal Allah SWT la takhtalitu alaihil aswat. Dan suatu suara pun yang bercampur padanya. Ya so ungge, so ayam, so monci, so kucang, sodo. Semuanya didengarnya. Caranya antum tak tahu. Sebab kalau antum tahu antum jadi Tuhan pula nanti. Soalnya antum lah tangkau. Iya, salun tentu saudolah. Kalau pandai je cakap je samu ialah dalam aku tangkau. Lah pandai lah cakap je apa? Cak apa? Menompat kanyi roh. Cik Acong dan Cik Acong. Lah jadi kaum muslimin, makanya ketika kita sebutkan hadis kepada mereka, tidak langsung percaya. Padahal orang-orang beriman, bila Allah berfirman, Nabi bersabda, sami'na wa amanna, sami'na wa ata'na. Makanya ilmu kalam membuat orang lambat percaya, lambat yakin. Disuruh misalnya nanti mengerjakan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, langsung diikutin dah? Enggak.
Baca dulu. Hah? Apa tujuan Allah Ta'ala menyuruh? Batanya dulu, apa tujuan Allah Ta'ala nyuruh? Sedangkan orang beriman tak tahu kita tujuannya. Kalau itu perintah kita laksanakan. Sahih? Coba deh tonton komandan kompi itu suruh dia. Nah, gigi senapa orangnya? Itu tolak nonyong. Mak komandan, apa tujuannya? Tolak. Hah? Tangge gigi boleh ada enggak? Itu baru komandan kita. Yang taatnya tak mutlak. Kan iya? Kadang adalah misalnya Pak awak tinggi pangkat pada komandan awak kan? Tak dulu komandan kecuali laubin kalau laubin tak tahu ada dulu. Tapi kalau laubin lah patah gigi awak bertanya dah. Ini lo kan nampak patah gigi lo. Dulu ada kabarnya seorang jenderal lewat di Bangkinang kan itu. Ditampuk komandan lapai jenderal tadi. Komandan lo nampak nak buat sodor. Zaman nak nenek dia lo tentu macam itu aja. Ya lewat jenderal singgung kan. Masya Allah. Ya. Ya mak tanya kayaknya somalah sedar nanti tanya mak iya pak raja ciki saya nya sedar semal kalau sabu ini ya mah bulan pun nanti labe dia nanti pokoknya nanti saya tanya kayaknya masuk kan nak jali citornya dengan diuang leranya sana ndak jali kini sudah nah tapi contoh tadi dia nya lewat seperti itu ndak mau bantu dulu kan sampai lambe situ kan lope laju deh tembang kati dan nang balik dia rasan bintang tiga situ kan atau apa semana nak buat anak komandan kalian ya jaga wei lawi tu tapi dapat apa nama dapat api ha dapat api jeneka asal itu bajagong nak buat sodor ni anak beliau sodor cik sang jadi itu jadi tuan-tuan jadi tidak bisa kita katakan nanti dahulu apa merasui karena perintah jelas. Itu yang masalahnya. Kadang-kadang setelah tahu maksud, akhirnya kita sengaja meninggalkan. Atau sengaja, kalau wajib, sengaja kalau bisa diturunkan derajatnya jadi sunnah. Kalau larangan, kalau bisa jadi muqarrah. Allah musta'an. Baik, masuk waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Hayya 'alas shalah. la haula Hayya 'alas shalah. la haula Hayya 'alal falah. la haula Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa nashhadu Allahumma rabb hadhihi da'wati kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ahmad rahimahullah, sebaik-baik sifat Imam Asy-Syafi'i dia tidak tergiur dengan ilmu kalam. Gimana dia nak tergiur dengan ilmu kalam? Gurunya Imam Malik. Ibnu Al-Harawi meriwayatkan dalam Ismail Al-Harawi dalam kitabnya Zamul Kalam. Beliau menyatakan ada seorang laki-laki bertanya kepada Imam Malik tentang suatu masalah. Lalu kata Imam Malik, la'allaka, barangkali kamu min ashabi Amr bin Ubaid. Barangkali kamu ini adalah orangnya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid adalah orang yang pertama bersama Wasil bin Atha yang keluar dari manhaj salaf dalam masalah akidah, sehingga menjadi pencetus aliran Mu'tazilah. Ya gurunya ada tanggung-tanggung. Gurunya Al-Hasan Al-Basri. Gurunya adalah Imam Al-Hasan Al-Basri. Tapi dia ngajar itu ke Imam Al-Hasan. Apa Imam Hasan mengajarkan itu? Nah, justru mereka yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Karena Imam Al-Hasan Basri mengatakan orang yang berdosa besar menurut Imam Al-Hasan Al-Basri adalah tahtal masyiah, yaitu berada di bawah kehendak Allah. Allah menghendaki diampuni masuk surga. Kalau Allah menghendaki tidak diampuni masuk neraka. Nanti dibersihkan, setelah itu baru masuk surga. Bagi mereka tidak mungkin, karena neraka khusus orang kafir, sedangkan surga khusus orang beriman. Ini dari sisi akidahnya dia yakin pada Allah, tapi sisi ibadahnya dia durhaka pada Allah, berarti tidak beriman dari sisi amalan, beriman dari sisi keyakinan. Maka tidak mungkin masuk neraka, tidak boleh pula masuk surga. Akhirnya ada perkataan baina manzilatun baina manzilatain, berada di antara surga dan neraka. Mereka yang pertama mengadakan itu. Kemudian dalam bab sifat, karena berdasarkan ini dimulai dengan pikiran, sehingga bab-bab lain pun mereka nanti juga berdasarkan logika. Makanya ciri khasnya mereka adalah suka merendahkan ahli hadis. Makanya bahasa yang selalu terloncat daripada mereka adalah mereka tak menggunakan akal. Mereka tidak menggunakan otak. Mereka ada orang-orang yang picik pikirannya, katak di bawah tempurung, dan seabrek gelar lagi. Kalau hari ini tambah gelarnya Wahabi. Orang yang istiqamah dengan Al-Quran dan Hadis, Sunnah Nabi SAW, dianggap sebagai paham yang sempit. Yang parah lagi radikal pula. Ya, awak nong kono paso, inyo dan mamaso, awak nong koe. Kan ya? Awak nong kono paso, nong kono buli. Kan ya, kono masuk dalam buli. Tak beda, mudah-mudahan tak boleh buli. Nah, awak nang kono buli, kono provokasi, tahu, kono persekusi, tapi non radikal, non kowe, awak. Inyo pelaku, inyo makan cuwada, awak ke awak ben kota. Kan ya, inyo kono mantin kajian, awak nang kowe kaji. Awak inyo nak kodok nyalawang, awak nanti sebut menyolang. Ketika nyawatin kaji, menyolang tu ndak ni? Hah? Dek diantin dek batu tu dek salam doinya. Jadi begitulah orang yang tidak punya hujah,
selalu menggunakan kekuatan dan kuasa. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah tidak punya sedikit pun keinginan belajar ilmu kalam. Tapi bukan berarti beliau tidak paham. Bukan dia tidak paham cara berpikir ulama kalam. Dia tentu belajar, dia tahu dia istilah-istilah baru yang disebutkan. Kan tadi orang bertanya kepada Imam Malik tentang istilah jauhar, tentang istilah jisim. Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ini tidak ada istilah ini dalam istilah Islam. Ini istilah dibuat-buat oleh ahli non sunnah, orang-orang Mu'tazilah. Ya, oleh sebab itu tinggalkan lafaz-lafaz itu. Jisim, jauhar, arad, apa lagi? Jawarih, jarihah. Tidak ada istilah kau di dalam Islam dah. Dalam Islam syariat tidak ada. Lalu dimasukkan oleh ahli kalam tadi. Sehingga kadang-kadang kita dipaksa. Allah SWT punya tangan. Tangan itu jarihah atau bukan? Kenapa antum tanya itu kepada saya? Tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam istilah ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi antum ahli sunnah wal jamaah ya. Tapi pakai istilah ahli bid'ah. Allah musta'an. Jadi akhirnya dengan istilah-istilah itu mereka menolak Al-Quran dan hadis yang begitu terang. Untung datang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membendung serangan pemikiran yang sesat itu. Sampai beliau mengeluarkan statement yang seperti yang diriwayatkan oleh Imam Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala Jami'ul Ilmi wa Fadlih, kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami' dan lain-lainnya dinukil dalam terjemah-terjemah mereka bahwa Imam Syafi'i mengatakan secara mutawatir beliau mencela ilmu kalam sampai beliau mengatakan hukmi fi ahlil kalam, hukum saya kepada ahlil kalam ayyudrabu bil jaridi wan ni'al, mereka harus dicambuk menggunakan pelepah korma dan sandal-sandal. Dapat diterampa jadi mabuk bang, kalau dia buat dia terampa merendahkan, saking rendahnya derajat mereka. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wa yutafu bihim fil asyairi wal qabail, lalu dibawa berkeliling ke kampung-kampung dan ke kabilah-kabilah. Wa yuqal, dan dikatakan, diumumkan, hadza jazaa'u man tarakal kitab wa sunnah, ini balasan bagi orang meninggalkan Al-Quran dan sunnah. Al-Quran bilang begini, akalnya mengatakan begini. Kalau Allah turun tawil bilang ayo. Kan ya? Karena sepertiga malam tidak sama. Dia mengukur ilmu Allah, kuasa Allah dengan kuasa dia, dengan kuasa makhluk. Itu tidak masuk kaji lah. Iya. Kalau diukur kuasa Allah dengan kuasa kita, masuk kaji? Tidak masuk kaji lah. Karena kiasnya berbeda. Mengkiaskan al-khaliq kepada makhluk, kias yang benar atau kias yang rusak? Timbangan rusak. Gila tak? Makanya kalau gali jangan pakai timbangan rusak. Atau jangan jadi timbangan namin untuk niman dagang weh. Mahir dagang. Timbangan namin jadi untuk niman dagang. Ugi tak ada? Siapa ugi? Ya pembali lah. Tak kan sama lah. Kalau dagang kilo langsung, kalau ambil gram betong. Tak ada orang balik ambil sekilo wali-wali lah. Jadi Allah sebut jangan salah timbang. Ya saya, jangan salah timbang. Jadi oleh itu makanya menimbang Allah dengan timbangan makhluk, itulah puncak kesalahan mereka. Tak masuk akal lah. Ini akal sampai apa pula kan masuk. Sebab akal Nabi masuk, buktinya beliau tidak pernah menafsirkan dengan tafsiran-tafsiran tadi. Akal sahabat masuk, sehingga mereka tak pernah bertanya kepada Nabi SAW, cara ya Rasulullah. Kan tak sama subuh siko jasitan dah, karena berenangnya. Berenangnya enggak, lenya alangnya. Woi, sahabat tu tahu siang jam malam lenya. Tahu dari Syam jam Madinah, enggak sama seperti jam malam.
Tu tanyong ke Nabi deh. Ndak tertelintir eh. Ndak tertelintir ke sira. Ini ndak tertelintir bezo tu roh. Tu apa yang ndak ada masalah deh? Hah? Sebab mereka ndak mengukur Allah dengan makhluk. Lalu datang ilmu kalam. Yang joleh tadi jadi kalam. Pak, jen pak, bongnyong kau apa? Hah? Iya sekali itu tembak wangi-wangi. Hah? Deh, jen le wangi mau Ghazali keren kau. Jadi aku pernah masuk di dokter Ismail Zahid di Masalah tasawuf. Nah. Diterjemahkan dua buku bahasa Indonesia. Pertama Darah Hitam Tasawuf, itu ditulis ke tasawuf fikih. Kedua Sejarah Hitam Tasawuf latar belakang tasawuf. Itu referensi dan materinya dari buku tasawuf di halaman Sufi Terkait. Jadi orang tasawuf Sufi mereka tak bisa mengatakan ini melalui nama makamnya masyarakat. Dan itu mereka sendiri dari istrinya. Dari amal sendiri, barang masa yang bisa didalami. Jadi apa kata dokter Ismail? Di dalam tasawuf itu bermuara segala macam kesesatan. Mengapa bermuara segala kesesatan? Karena melihatnya darinya segala Tuhan. Benar prinsip material yang tasawuf itu filsafat lagi. Kalau antum tak percaya besar, buktikan hari ini putusan dari dia. Satu masuk agama Parsi, Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha. Mimpi guru, mimpi saya, mimpi pelaku bisa jadi setan. Namanya orang tasawuf terkait itu jadi rukun. Bisa dibuktikan hari ini. Nah, ya betul, karena ilmunya secara garis besar, kalau tidak pikiran dari perasaan. Ada. Ada yang menyempurnakan atusan. Jadi betul, karena ilmu yang digunakan hanya ilmu rasa dan ilmu kira. Mereka lebih meninggikan itu daripada Al-Quran dan hadis. Makanya Al-Quran bilang tunggu dulu, tapi kalau ahli kalam bilang oke. Itu mana tinggi? Nanti firman Allah, firman Rasulullah tidak boleh langsung diimani. Nah, tapi perkataan Imam Fulan langsung bicara. Mana tinggi bagi mereka nilainya? Perkataan ulama, pemikir tadi. Bukan perkataan Allah dan Rasul. Padahal orang beriman akan lebih percaya pada perkataan Allah dan Rasul. Oh enggak, ini kalau bahasa Arabnya tidak sama. Yang dipakai di ulama yang mereka rujuki itu bahasa Arab sama dengan bahasa Arab yang Al-Quran dan hadis tidak paham. Bahasa Arabnya bahasa Arab sama atau bahasa Arab berbeza? Sama. Apa dia perkataan Allah dan Rasul ditakwilkan, perkataan ulama kan tidak ditakwilkan. Ini sama bahasa Arabnya. Kan iya? Ja'a ajunya, qama ajunya, waqafa ajunya kan iya? Waqafa Al-Quran yang waqafa yang kotong di imam itu kan samanya. Sama? Apa tidak tiba perkataan Allah ditakwilkan, tiba perkataan imam tidak ditakwilkan? Berarti imam lebih pandai menjawabin pada Allah dan Rasul. Padahal Allah sudah katakan bilisanin arabiyyin mubin, bahasa Arab yang menjelaskan. Jadi di situ letaknya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menghukum ahli kalam dengan hukuman yang disebutkan tadi. Apa sebab? Ditinggal Al-Quran dah. Walaupun ahli kalam mengatakan, no, kami tidak berarti meninggal Al-Quran, kami beriman pada rukun iman loh. Iya, tapi prakteknya coba ayat kayaknya. Allah Ar-Rahman al-Istawa. Allah Ar-Rahman di atas aras bersemayam. Oh, dan cayo apa enggak? Enggak sesuai je. Enggak sesuai je pikiran. Kalau tidak sesuai je pikiran mereka, tidak sesuai je pikiran mereka, ya sama je mereka hukum wang tino kalau cerai berindah, wang jantan langsung akad nikah. Cerai siang malam boleh akad nikah tino? Tidak. Menurut pikiran boleh tidak? Menurut pikiran awak adil tidak?
Kan iman na dilo bang menik pikiran. Ndak harus sama. Sebagaimana tino menderita lo banyak nyo kan 3 bulan orang jantan harus lo bilo menderita nyo jantung talaknya. Menurut pikiran. Tapi awak Lema, Pak jangan sabuin dan payah-payah rubah. Indak kan boleh awak candor. Adik tahu ilmu kalam lu tidak payah jadi lo. Kan ya? Kalau ilmu kalam dia payah. Iya, dah lu ndak tahu aturan tu, ndak banyak orang dia ilmu kalam ndak tahu kan tapi dibuat yang contoh-contoh itu. Akhirnya lahir peraturan pemerintah nomor 10. Kan ya? Alun tolok doa mau begini dulu. Melanggar banyaknya. Ya melanggar banyak. Ya nikah pun nikah siri nomor. Abina laki nak dulu. Kan ada lakinya? Iya. Cuman tu ya. Nan mau tu tak tolok deh. Allah Al-Quran lama mau barenya. Kan ya? Mau itu tak bisa. Apa sebab? Karena lebih dominan ilmu kira-kira dan ilmu rasa-rasa daripada ilmu yang nyata Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Maka Imam Syafi'i tidak berminat untuk itu, walaupun dia tahu dan dia paham. Karena dengan tahu dan pahamlah dia bisa menolak argumentasi mereka. Jadi dan tentu ini makalamnya juga. Ya, kalau untuk orang debat bisa, boleh, tapi yang lain tak tahu dah. Makanya jenis susu dan debat lah. Ya tapi kalau terpaksa cuba je dia lah. Ndak debat tu menentukan kebenaran dia. Kan ya? Debat tu uji apa? Uji pandai bersilik lidahnya. Tapi kalau lecon ikut lidah pandai, so bersilik kan nak cuma. Nah. Hah? Taib wa inna ma himmatuhul fiqh. Tetapi himmahnya, tetapi yang menjadi cita-cita tertingginya adalah al-fiqh, yaitu menuntut ilmu fikih. Baik, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi fikih, kalau hari ini orang mengatakan fikih itu harus pakai logika, harus tajam analisa. Kalau maknanya dengan ilmu kalam bukan. Sebab Imam Syafi'i tajam analisanya bukan dengan ilmu kalam, tapi dengan kecerdasan memadukan, mengumpulkan dan mengkompromikan dalil-dalil yang ada Al-Quran dan hadis. Dulu Abu Bakar tidak pakai ilmu kalam, Umar tidak pakai ilmu kalam, Ali tidak pakai ilmu kalam. Mereka menjadi orang yang paling faqih dalam Islam. Orang menjadi yang paling faqih dalam Islam. Jadi rujukan imam yang 4. Kenapa pula sekarang harus paham ilmu kalam? Itu syarat-syarat yang diada-adakan. Makanya kadang-kadang ketika orang mengatakan tidak bisa memahami hadis secara langsung, Al-Quran secara langsung, harus menjadi mujtahid mutlak. Sudah itu buat syarat mujtahid mutlak dulu deh. Abu Bakar tidak lulus sudah. Dengan syarat yang dibuat itu, Abu Bakar tidak lulus, Umar tidak lulus, Ali tidak lulus. Siapa lulus? Syekh mereka yang bisa menolak Al-Quran dan hadis dengan akalnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Lalu itu kaum muslimin dan muslimat, kembali kepada Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Dia pertama rujukan utamanya adalah Al-Quran dan hadis. Dia tak akan pernah bertahan dengan pendapatnya bila datang hadis yang sabit. Yang kedua, beliau tidak suka ilmu kalam, karena ilmu kalam ni yang paling banyak merubah-rubah Al-Quran dan Sunnah. Dia tidak merubah huruf dah, tidak cenderung merubah ayat dah, cuma merubah pemahaman Al-Quran dan hadis Nabi SAW, sehingga substansinya tidak diterima, tapi yang diikuti adalah yang sesuai dengan logika dan retorikanya. Yang ketiga, bahwa ilmu fikih adalah ilmu yang sangat tinggi, sehingga dengan ilmu itulah Imam Asy-Syafi'i menjadi imam, walaupun tanpa ilmu kalam yang dipaksakan masuk ke dalam fikih kita oleh sebagian, seolah-olah ilmu kalam itu adalah kebutuhan mutlak. Padahal Imam Malik anti ilmu kalam, seorang faqih. Imam Abu Hanifah anti ilmu kalam, adalah seorang faqih. Walaupun tidak semua pemikiran kalam itu tidak salah, sebab nanti akan beragam. Lihat, Imam Syafi'i berpikiran seperti ini, mirip dengan hasil ilmu kalam, lalu disebutkan Imam Syafi'i sebagai seorang ahli kalam.
Paham ya? Imam Ahmad mungkin berpikir istimbat sesuai dengan cara istimbat ilmu kalam. Lalu dikatakan, Imam Ahmad juga ahli ilmu kalam. Kalau itu masalah, tidak masalah. Dasman nanti bisa juga dari ahli ilmu kalam. Karena memang belajar dulu. Kan iya? Dah tekanang lah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab. Cik itu apa lagi nulis ya? Apa lagi sampai apa lah? Ujung ulang hafal ya. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita sudah belajar memang, tetapi bahwasanya dia tidak menjadi rujukan yang benar dalam beragama. Baik. Sampai sini dulu kajian kita malam ini. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.